Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk anak-anak SMA Negeri 1 Cermi kelas 11 hari ini? Semuanya baik ya? Semoga kedepannya baik dan tetap semangat. Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari perhitungan titik impas. Nah, semuanya sudah pada tahu apa sih titik impas itu? Nah, di sini titik impas atau break even point atau lebih banyak kita singkat menjadi BEP, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian, yaitu perusahaan akan mengalami titik impas atau dalam keadaan seimbang, jadi tetap tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Lalu gunanya untuk apa sih kalau perusahaan ini tidak memperoleh laba maupun tidak memperoleh kerugian? Nah, ini manfaatnya untuk BEP sendiri. Break even point itu manfaatnya sebagai berikut. 1. Alat perencanaan untuk menghasilkan laba, di mana dari penyampaian BEP tadi perusahaan dapat merencanakan laba yang diinginkan. Kemudian yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, di mana sampai dengan tahap sekian perusahaan ini sudah mau mencapai ke BEP-nya atau titik seimbangnya. Kemudian tahap sekian lagi perusahaan akan mengalami keuntungan. Kemudian mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan laba yang diinginkan ini dapat dihitung atau dapat direncanakan dari BEP ini sendiri. Yang keempat, yaitu mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Dari BEP ini kita bisa menuliskan grafiknya. Jadi tanpa menuliskan deskripsi yang banyak, deskripsi yang tebal itu, kita bisa menuliskan dengan grafik penjualan perusahaan, itu sudah dapat kita baca dan kita pahami tentang laporan dari perusahaan. Berikutnya, untuk cara menghitung BEP sendiri ada dua, yaitu BEP dalam bentuk unit sama BEP dalam bentuk rupiah. Nah, di sini sudah ada rumusnya dua-duanya. Untuk BEP dalam bentuk unit, yaitu BEP sama dengan FC. FC itu adalah fixed cost dibagi dengan P. P itu adalah price-nya, selling price, dikurangi dengan VC. VC variable cost. Nah, kita buka semuanya ya di sini. Fixed cost. Nah, di sini ada FC. Fixed cost adalah komponen yang merupakan biaya tetap atau konstan. Jadi, contohnya adalah biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Misalnya juga biaya sewa bangunan, sewa gedung untuk perusahaan itu ya. Itu termasuk fixed cost, di mana walaupun perusahaan itu tidak berproduksi, tetapi biaya ini akan tetap atau konstan untuk dikeluarkan. Jadi fixed cost adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan walaupun perusahaan itu tidak berproduksi. Kemudian yang kedua di sini ada P atau selling price, yaitu harga jual per unit ya, nanti yang dimasukkan di dalam rumus ini. Jangan lupa per unitnya. Harga per unit. Kemudian untuk VC sendiri adalah variable cost, yaitu biaya yang selalu berubah-ubah. Jadi komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tingkat volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti VC-nya, variable cost-nya pasti akan meningkat. Contohnya, yang termasuk biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya listrik, biaya air. Nah, itu akan berubah-ubah sesuai dengan volume produksinya. Jadi biaya tersebut sesuai dengan volume produksinya.
Misalnya ini tadi ya, sudah ya, biaya bahan baku, biaya listrik, biaya air, dan lain-lain. Nah, rumusnya untuk yang BEP unit ada ini, FC, fixed cost, dibagi price dikurangi variable cost. Jangan lupa, price-nya ini dikurangi dulu sama variable cost-nya, baru nanti fixed cost-nya dibagi dengan ini. Kemudian untuk BEP produksi ini atau BEP unit ini apa sih? Nah, BEP unit adalah jumlah barang, berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus dihasilkan untuk mendapatkan titik seimbang itu. Jadi, sampai dengan BEP unit ini, perusahaan itu tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian. Selebihnya untuk unit selebihnya itu bisa dikatakan sebagai keuntungan. Untuk yang BEP rupiah sendiri itu adalah nilai penjualan yang harus diterima dalam bentuk rupiah ya, uangnya. Jadi uang yang harus diterima supaya perusahaan itu mendapatkan titik impas atau tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Untuk sisa uangnya bisa dikatakan sebagai keuntungan. Jadi untuk memperoleh keuntungan, perusahaan harus melewati BEP ini, harus melewati titik seimbang atau titik impas. Kalau produksi atau rupiah uangnya yang diperoleh itu kurang dari titik impas ini, maka dikatakan perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, untuk menghitung BEP rupiahnya, kita bisa menggunakan rumus yang ini, yaitu fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi variable cost dibagi price. Nah, ini dihitung dulu yang di dalam kurung ini, variable cost dibagi price, hasilnya berapa, kemudian 1 dikurangi hasil ini berapa tadi. Nah, baru fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi hasil yang ini tadi. Paham ya? Cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga kalian semua bisa memahami apa yang dinamakan dengan titik impas itu ya. Untuk usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, sangat penting untuk kalian memperhitungkan BEP ini. Terima kasih.